Tahun itu, 1944. Awalnya tampak seperti tahun yang membawa harapan baru, namun dunia masih dicengkeram oleh konflik global yang mengerikan. Perang Dunia Kedua sudah berkecamuk selama 5 tahun, sebuah periode yang ditandai dengan pertempuran tanpa henti dan kehancuran yang meluas di seluruh Eropa dan sekitarnya. Jutaan nyawa telah hilang, dan benua itu penuh dengan bekas luka perang. Tapi sekutu akhirnya berhasil memukul mundur Jerman setelah D-Day. Pendaratan di Normandia menandai titik balik yang krusial, memberikan momentum yang sangat dibutuhkan bagi pasukan sekutu saat mereka berjuang untuk membebaskan Eropa dari pendudukan Nazi. Garis depan menetap di Ardennes, sebuah wilayah yang relatif tenang di tengah kekacauan perang. Hutan yang tenang dan bersalju, sebuah lanskap musim dingin yang indah, yang menyembunyikan bahaya yang mengintai di bawahnya. Di mana pasukan Amerika ditempatkan di sepanjang garis depan, baik yang baru maupun yang sudah lelah berperang, bersiap untuk musim dingin yang panjang dan melelahkan. Mengharapkan musim dingin yang damai. Mereka berharap untuk istirahat dari pertempuran tanpa henti, kesempatan untuk mengisi ulang tenaga dan memulihkan diri sebelum musim semi tiba. Mereka menggali parit, mencari perlindungan dari dingin dan potensi serangan. Menulis surat ke rumah, berbagi pemikiran dan harapan mereka dengan orang yang mereka cintai, dan bermimpi perang berakhir sebelum Natal. Sebuah harapan yang dipegang erat di hati mereka, sebuah kerinduan untuk kembali ke rumah dan kehidupan normal. Tapi di seberang garis, di balik tabir hutan dan salju, pasukan Jerman yang besar diam-diam berkumpul. Sebuah kekuatan yang sangat besar sedang dipersiapkan, siap untuk melancarkan serangan yang akan mengejutkan dunia. Para komandan sekutu, yang merasa aman dalam keyakinan mereka akan superioritas sekutu, mengabaikan laporan pergerakan musuh, menolak untuk percaya bahwa Jerman mampu melakukan serangan besar lainnya. Buta, karena kabut dan terlalu percaya diri. Keyakinan yang salah ini akan segera terbukti menjadi kesalahan yang mahal. Ketenangan di hutan itu menipu, sebuah kedamaian palsu yang menyembunyikan badai yang akan datang. Ketenangan sebelum badai. Langit musim dingin yang suram menjadi saksi bisu persiapan untuk kekerasan yang akan datang. Para veteran merasakan kegelisahan, sebuah firasat yang tidak menyenangkan yang meresap ke dalam tulang mereka. Tahu bahwa garis depan yang tenang bisa mematikan. Pengalaman telah mengajari mereka bahwa keheningan seringkali merupakan pendahulu dari kekacauan. Para prajurit terisolasi, kedinginan, dan rentan, dan tidak sadar bahwa mereka berada di jalur pertaruhan terakhir Hitler. Sebuah upaya putus asa untuk membalikkan gelombang perang dan mengamankan kemenangan bagi Reich ketiga. Badai akan segera pecah, dan Ardennes akan menjadi saksi salah satu pertempuran paling berdarah dan paling penting dalam Perang Dunia Kedua. Deep within his fortified headquarters, a labyrinth of concrete and despair, Hitler meticulously plotted one last desperate offensive. He pored over maps, his fingers tracing routes of attack, his mind racing to find a weakness in the Allied lines. With the relentless Soviet war machine relentlessly advancing from the east, and the Allied armies poised to breach the Western Front, standing at his doorstep, he desperately needed a miracle, a game-changing victory to reverse the seemingly inevitable defeat. He chose the dense, snow-covered Ardennes forest for a surprise counterattack, a region considered impassable by many. His audacious goal was to shatter the Allied lines, drive a wedge between them, and ultimately seize the vital port of Antwerp, disrupting their supply lines. Over 200,000 German soldiers, a massive force, and a staggering 1,000 tanks, the spearhead of the assault, were secretly amassed, hidden from Allied eyes. This concentration of force was achieved by stripping other sectors of the front lines bare, leaving them dangerously exposed. The operation, codenamed Wacht am Rhein, Watch on the Rhine, was shrouded in a thick veil of deception and absolute radio silence, designed to blindside the Allies. Many of Hitler's own generals harbored serious doubts about the feasibility of the plan, questioning its ambitious scope. But Hitler, blinded by his unwavering belief in his own genius, dismissed their concerns, convinced of ultimate victory. He demanded relentless speed and ruthless brutality from his troops, ordering them to show no mercy. The very fate of Nazi Germany now rested on this desperate, high-stakes gamble, a roll of the dice with the future of the Reich. The massive offensive was poised to erupt at any moment, unleashing hell on the unsuspecting Allied forces.
Musim dingin tahun 1944 sangat dingin. Tentara di Ardennes menghadapi suhu beku, salju tebal, dan penderitaan yang terus-menerus. Lubang perlindungan tidak banyak membantu. Radang dingin dan kaki parit merajalela. Senjata dan kendaraan membeku, dan persediaan langka. Cuaca membuat pesawat sekutu tidak bisa terbang, memberi Jerman keuntungan awal. Tapi salju juga memperlambat tank Jerman dan menguras bahan bakar yang berharga. Kedua belah pihak menderita, tapi kekejaman musim dingin itu tidak memihak. Bertahan hidup itu sendiri menjadi pertempuran sehari-hari. Pagi yang dingin dan sunyi di tanggal 16 Desember 1944. Sebelum fajar menyingsing, serangan besar-besaran Jerman meletus di Ardennes, memecah kesunyian pagi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artileri berat memecah keheningan pagi yang beku, mengirimkan gelombang kejut dan gema yang bergema di seluruh hutan. Rentetan artileri itu diikuti oleh gelombang tank dan infanteri yang tak terhentikan, maju dengan tujuan untuk menerobos garis pertahanan sekutu. Garis Amerika yang membentang tipis dan tidak siap di sepanjang wilayah Ardennes, mulai goyah di bawah beratnya serangan yang tiba-tiba dan dahsyat itu. Kekacauan dan kebingungan merajalela di antara pasukan Amerika yang terkejut saat mereka berjuang untuk memahami skala penuh serangan itu. Namun, di tengah kekacauan itu, kantong-kantong perlawanan Amerika melawan balik dengan sengit, bertekad untuk memperlambat gerak maju musuh. Di persimpangan jalan yang strategis dan desa-desa kecil yang tersebar di Ardennes, mereka melakukan pertahanan nekat, dengan berani memperlambat gerak maju Jerman yang tak henti-hentinya, membeli waktu yang sangat berharga bagi sekutu. Bastogne dengan cepat menjadi titik fokus utama, terkepung sepenuhnya oleh pasukan musuh. Namun divisi lintas udara ke-1 yang tangguh menolak untuk menyerah, dengan berani mempertahankan kota itu dari segala rintangan. Balasan menantang Jenderal McAuliffe, Nuts, menjadi simbol pembangkangan Amerika yang abadi dan menjadi legendaris. Pertahanan keras kepala Bastogne terbukti sangat penting, secara efektif menghentikan gerak maju Jerman dan menggagalkan tujuan utama mereka. Setiap jam yang didapat oleh para pembela sangat penting bagi sekutu, giat memungkinkan mereka untuk mengumpulkan kembali dan membawa bala bantuan yang sangat dibutuhkan. Momentum pertempuran mulai bergeser, dan situasi mulai berbalik mendukung sekutu. Serangan Jerman mengejutkan sekutu, tapi Eisenhower merespons dengan cepat. Angkatan Darat Ketiga Patton berputar untuk menyerang sayap Jerman. Saat cuaca cerah, pesawat sekutu membombardir konvoi Jerman. Pengepungan Bastogne dicabut, gerak maju Jerman terhenti. Kehabisan bahan bakar dan terkepung, pasukan Jerman mulai mundur. Sekutu mendorong balik, mengecilkan tonjolan itu. Pertempuran menjadi perjuangan yang brutal dan membekukan di hutan. Pada akhir Januari, garis Gerding. Pertempuran Bulge adalah pertempuran AS paling berdarah dalam perang. Pertaruhan Hitler telah gagal, kekalahan Jerman kini tak terhindarkan.